Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri 2 Jakarta yang kami banggakan, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali pada pertemuan yang kelima, yaitu kita akan pelajari surah Al-Mutaffifin ayat 7-12. Anak-anakku sekalian, pelajaran yang telah lalu menjelaskan bahwa yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 1-6 menjelaskan bahwa orang-orang yang curang dalam timbangan atau takaran dalam jual beli, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Karena Wail itu sendiri adalah nama lembah yang ada di neraka jahanam. Namanya Wail, Wailun. Wailun itu adalah nama lembah yang ada di neraka jahanam. Makanya orang-orang yang curang dalam timbangan ini adalah sangat mengerikan sekali, karena akhirnya ya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kaum Madian yang sudah diazab karena tidak patuh kepada Nabi Syuaib yang sudah menyerukan agar jujur dalam takaran atau timbangan amal. Nah, untuk selanjutnya marilah kita ikuti pembelajaran Quran Hadis surah Al-Mutaffifin ayat 7-12. Silakan menyimak baik-baik. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya pembelajaran Quran Hadis. Kita tengok dulu tujuan pembelajaran surah Al-Mutaffifin ayat 7-11 seperti yang sudah ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan kalian mampu menerjemahkan surah Al-Mutaffifin ayat 7-11 dengan baik dan benar. Yang kedua, memahami isi kandungan surah Al-Mutaffifin dari ayat 7-11. Yang ketiga, menjelaskan dampak positif dari perilaku jujur dalam muamalah. Yang keempat, diharapkan kalian mampu mendemonstrasikan hafalan surah Al-Mutaffifin ayat 7-11 dengan baik dan benar. Ya, kita baca surah Al-Mutaffifin ayat 7 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Artinya, sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa kala terkadang mempunyai makna kalimat yang mengingkari perkataan sebelumnya. Sekali-kali tidak. Ya. Kan orang-orang kafir nggak percaya bahwa ada hari pembalasan. Makanya kata mereka nggak ada. Emang ada apa itu hari pembalasan? Mereka semua nggak percaya. Makanya di sini dikatakan orang fajir atau orang yang durhaka. Terkadang pula maknanya adalah haqqo, yaitu sungguh benar-benar. Ya. Jadi sungguh benar-benar, kala sungguh benar bahwa kitab orang-orang yang durhaka, catatan orang-orang yang durhaka itu sudah ada dalam sijin. Nah, ntar kita biar tahu apa itu artinya sijin. Fujar itu apa sih?
maksud dari Kitabul Fujar itu apa sih? Coba kita lihat. Kitabul Fujar itu menurut Ibnu Katsir maknanya adalah inna masirahum wa ma'wahum lafi sijjin. Itu maknanya. Inna masirahum, sesungguhnya tempat mereka wa ma'wahum dan tempat kembali mereka lafi sijjin, ya, di dalam neraka yang sempit. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir, ya. Jadi fujar, Kitabul Fujar itu adalah ya sijjin, tempat yang paling sempit. Dan sijjin secara bahasa diambil dari asijnu yang artinya adalah dhaikun, artinya sempit, penjara yang sempit. Dan dalam hal ini sijjin diartikan dengan neraka jahanam sebagai tempat orang-orang fajir dan kafir. Orang-orang fajir itu orang-orang yang durhaka, orang yang suka mengingkari, orang yang mendustakan, itu ya. Mendustakan itu orang yang tidak percayakan hari pembalasan. Itu namanya fajir. Jadi fajir dengan kafir itu beda ya. Fajir itu orang durhaka, ya. Kalau kafir itu ya itu orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah. Ibnu Katsir condong kepada pendapat bahwa sijjin adalah tempat yang menyesakkan, artinya dhaik itu tempat yang menyesakkan, yang terletak di lapisan bumi yang ketujuh yang paling bawah. Jadi lapisan bumi yang paling bawah, ya, lapisan 7, kan lapisan bumi ada 7, langit juga 7 kan. Nah ini sijjin itu terletak di lapisan 7 paling bawah, yaitu itulah tempat neraka jahanam. Nah, lihat tafsir Ibnu Katsir. Jadi sijjin itu adalah tempat yang menyesakkan yang terletak di lapisan bumi yang ketujuh yang paling bawah. Nah, itu namanya sijjin ya. Kemudian ayat berikutnya saya baca dulu. Wa ma adraka ma sijjin, ya. Tahukah kamu apakah sijjin itu? Allah mengulangi penyebutan sijjin lagi. Tadi sudah dijelaskan, ya. Sekarang ya ayat ini diulang lagi. Tahukah kamu apakah sijjin itu? Tahukah kamu apakah sijjin itu? Ini adalah bentuk uslub atau metode dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa sijnun itu adalah tempat yang mendatangkan penderitaan. Makanya kita naudzubillah jangan sampai masuk ke sana, karena di sana nggak ada enaknya, menderita semua, nggak ada yang enak ya, karena tempatnya sempit. Coba kalau kita bayangkan kita punya rumah sempit, orangnya banyak, udara aja kita nggak bisa hirup, oksigen nggak bisa bersih karena perebutan oksigen yang bersih. Orangnya banyak tapi tempatnya kecil, ya, menyesakkan sekali. Itu baru di dunia, baru di rumah ya. Apalagi ini sijjin ini adalah neraka jahanam, yaitu tempat di bawah lapisan bumi yang ketujuh paling bawah ya. Makanya naudzubillah jangan kita sampai, ya, kita berdoa semua agar kita semua masuk surga, ya, surga Jannatun Naim. Ayat berikutnya, Kitabum marqum, ya, ialah kitab yang tertulis. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apakah sijjin itu? Kitabum marqum, yaitu kitab-kitab yang memang sudah ditulis, ya. Tahukah kamu apakah sijjin? Kitabum marqum ialah kitab yang tertulis, ya. Artinya kitab-kitab yang tertulis bagi orang-orang yang durhaka. Allah juga mencatat siapa yang akan menjadi penghuni surga dan siapa yang penghuni neraka. Nah, untuk Kitabul Fujar dan Sijjin ini itu sudah ada catatan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kitabul Marqum itu memang sudah ditulis, itu sudah jelas ditulis di situ siapa-siapanya. Cuman kita kan nggak tahu takdir kita, ya kan. Kita ini mau masuk surga, apa kita mau masuk neraka, kita nggak tahu. Makanya kita semua diperintahkan oleh Allah untuk selalu
apa? Selalu ikhtiar supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, ikhtiar supaya menjadi orang yang soleh, ikhtiar supaya mempunyai amal soleh, ikhtiar supaya kita ini menjaga ibadah kita gitu ya, supaya kita bisa masuk ke dalam neraka, maaf, kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, Jannatun Naim ya. Itu anak-anak ya. Makanya kita tidak boleh juga akhirnya pesimis. Kita tetap harus berusaha ya. Harus berusaha semaksimal mungkin supaya kita semua dimasukkan oleh Allah ke surga semua ya, masuk Jannatun Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ayat ke-10. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Nah, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, orang-orang yang tidak percaya, yang mengingkari adanya hari pembalasan, hari kebangkitan, hari kiamat, hari dibangkitkannya manusia, dia tidak percaya. Itulah ya, dia akan celaka. Pasti dia akan masuk neraka sijin, wailun, celakalah gitu. Nah, ada yang mengatakan wailun itu adalah nama neraka well ya. Tapi ada juga yang mengatakan wailun itu artinya kecelakaan. Ya. Yang banyak, mayoritas, kebanyakan itu wailun itu diartikan sebagai kecelakaan. Makanya di sini kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Siapakah orang yang mendustakan itu? Yaitu orang-orang yang tidak membenarkan akan terjadinya hari kiamat, dan mereka merasa aneh dan tidak mungkin ada yang nggak ada itu hari pembalasan tuh, nggak ada hari kiamat tuh, nggak ada. Katanya seperti itulah yang dikatakan mukadzibin, yaitu orang yang mendustakan hari kiamat dan hari pembalasan. Inilah akan masuk neraka sijin itu ntar gitu. Nah, siapa orang-orang yang mendustakan itu ya, yaitu orang-orang kafir nih biasanya, karena dia tidak percaya ya, tidak percaya Allah, tidak percaya hari akhir, tidak percaya hari, pokoknya dia rukun iman tuh tidak punya ya, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat ya, percaya kepada nabinya, rasul, percaya kepada hari kiamat ya kan, percaya kepada kitabnya, qada dan qadar, itu dia nggak punya. Sehingga apa? Dalam surah At-Taghabun dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan ya. Ini orang-orang yang nggak percaya nih, dia akan dimasukkan ke dalam neraka sijin. Siapa orangnya? Yaitu orang yang kafir tadi. Dia mengira bahwa tidak akan ada hari kebangkitan, tidak akan ada hari kiamat. Makanya dalam surah At-Taghabun itu ya dijelaskan, katakanlah Muhammad, kata Allah, tidak demikian, demi Tuhanku. Kata Allah, Nabi Muhammad, katakanlah, tidak demikian, demi Tuhanku, kami pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang kamu kerjakan, apa-apa semua dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri, dan yang demikian itu mudah bagi Allah ya. Nih, lanjut ke pembelajaran berikutnya, ayat ke-12. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali orang-orang yang melampaui batas dan berdosa. Mu'tad itu artinya adalah melampaui batas. Terkait makna mu'tad dan athim, para ulama semisal Al-Hafidz Ibnu Katsir berpendapat bahwa ya, mu'tad adalah orang yang melakukan perbuatan dosa, meminum khamr, berzina, membunuh orang lain dan lain sebagainya. Sedangkan athim adalah
dosa yang berkaitan dengan perkataannya seperti berdosa, ya, maaf, seperti berdusta, dosa karena berdusta ya, jadi dosa karena dia berdusta. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Nah, orang-orang yang tidak percaya akan hari pembalasan dan hari Yaumul Ba'ats itu dikatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin adalah disebut yaitu mu'tad. Ya, mu'tad itu orang-orang yang melampaui batas. Ini akan dimasukkan ke dalam neraka sijin. Dan atim, ya, dosa orang-orang yang melampaui batas dan pasti berdosa, dosanya dosa besar, bukan dosa kecil lagi karena dia tidak percaya gitu, tidak beriman, berarti kan dosa besar. Berarti kan dia musyrik, dia kafir gitu ya. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Lanjut. Ketahuilah bahwa keimanan pada hari kiamat merupakan perkara yang paling membuat orang tidak bermaksiat. Kenapa? Karena orang kalau tahu ceritanya hari kiamat saja itu merinding, bahkan nangis, dan bahkan sangat takut, dan bahkan gara-gara ada cerita atau gara-gara kita nonton TV ada tayangan tentang hari kiamat, kita malas makan, kadang udah nggak ketelan aja kita makan ya. Itu sedih, bercampur resah, gelisah, ya karena apa? Takut gitu. Makanya biasanya orang seperti ini dia nggak akan maksiat karena apa? Takut sama Allah. Karena kalau kita sampai bermaksiat, ya kita akan mendapatkan neraka sijin. Ya, nah, kita juga tidak tahu ya. Jika ada orang yang berani melakukan kemaksiatan, nah itu menunjukkan bahwa memang imannya itu kurang, bahkan nggak ada ya, nggak punya iman karena dia sudah tahu kan gitu. Bahkan hari akhir itu ada, hari Yaumul Ba'ats ada, tapi dia tidak percaya dan bahkan tapi banyak berbuat maksiat. Nah itu berarti dia memang nggak punya iman. Apabila dia beriman bahwa dia akan dibangkitkan oleh Allah dengan keimanan yang kuat dan yang kokoh, dia akan takut, pasti takut melakukan maksiat. Atau ketika dia terjun dalam kemaksiatan, dia akan segera bertaubat. Ketika dia melakukan maksiat, dia akan secepatnya bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ya dijadikan Allah jadi hamba-hambanya, hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, takdir dapat didefinisikan sebagai hukum sebab akibat yang berlaku secara pasti di bawah pengawasan Tuhan. Jadi memasukkan kita ke surga, masukkan ke neraka itu juga ada proses ya, proses. Orang itu baik ya pasti masuk, pastilah ya, namanya orang masuk surga ya pasti orang-orang yang baik semua dan akan dimudahkan untuk berbuat baik biasanya. Kalau orang memang ini orang soleh ya pasti, dan ini orang memang ahli surga, itu biasanya dia didekatkan dengan orang-orang soleh dan dia selalu beramal soleh dan dia berusaha untuk selalu menjadi soleh gitu. Seperti itu. Nah, disebabkan kita karena tidak tahu posisi takdir kita, maka kita diperintahkan untuk ikhtiar, untuk selalu bertakwa. Yaitu ikhtiarnya apa? Ya selalu bertakwa, nggak ada lagi ya. Sesuai ayat Al-Quran yang merintahkan kita usaha nih. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Nah, anak-anak, mari kita lihat ya video ini ya untuk pembelajaran kita ya, supaya kita mendapatkan ilham, mendapatkan pelajaran dari video. Kisah orang-orang saleh yang menjemput sang maut dengan cara husnul khotimah hingga akhirnya menjadi viral.
Seperti kematian seorang ustadz di daerah Pinrang, Sulawesi Selatan yang baru-baru ini viral menghebohkan publik. Pasalnya ustadz tersebut roboh dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir saat sedang memberikan khutbah Jumat. Sontak saja kematian ustadz di Pinrang, Sulawesi Selatan itu pun menjadi viral, bahkan menyedot viewers di sosial media hingga mencuri perhatian di dunia nyata. Termasuk pula artis Lucky Hakim. Nah, setelah kita melihat video ini, kalian bisa ya, tugasnya tolong didengarkan, yaitu yang pertama tuliskan surah Al-Mutaffifin ayat 7 sampai 12 dengan baik dan benar. Yang kedua, menerjemahkan surah Al-Mutaffifin ayat 7 sampai 12 dengan baik dan benar. Yang ketiga, jelaskan isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 7 sampai 12 dengan baik dan benar. Hasil tugas di screenshot, kirim ke e-learning ya. Kemudian ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, salam sehat selalu dan selamat mengerjakan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.